Cabut sekolah, beli anggur merah, duduk-duduk di taman bersama teman-teman. Buat apa sekolah kalau cuma untuk ijazah, ujung-ujungnya nggak kepake juga. Biar popang aja, biar nggak kerasa amat singlenya. Biar popang aja, biar nggak kerasa amat singlenya. Pada banyak acara, gue sih enggak mau kemana juga. Pacar gak punya. Biar popang aja, biar gak kerasa amat singlenya. Biar popang aja, biar gak kerasa amat singlenya. Biar popang aja, biar gak kerasa amat singlenya. Cabut sekolah, beli anggur merah, duduk-duduk di taman bersama teman-teman. Buat apa sekolah kalau cuma untuk ijazah, ujung-ujungnya nggak kepake juga. Biar popang aja, biar nggak kerasa amat singlenya. Biar popang aja, biar gak kerasa amat singlenya. Pada banyak acara, gue sih enggak mau kemana juga. Pacar gak punya. Biar popang aja, biar gak kerasa amat singlenya. Biar popang aja, biar gak kerasa amat singlenya. Halo, selamat sore teman-teman semua. Live from Creo Creative Lab. Buat teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini, pastinya di Kiostix Live nih ya, untuk sharing session perkembangan industri kreatif pasca pandemi COVID-19. Buat teman-teman yang sudah ada, yang sudah hadir, yang sudah masuk nih ya pastinya, boleh dong ramaikan chat pada sore hari ini. Jadi kita bisa tahu nih, teman-teman di sini bisa tahu sudah seramai apa sih audiens di luar sana. Kalau misalnya dulu ya, memang setiap event-event gitu, kita bisa langsung lihat gitu teman-teman yang sudah meramaikan acara ini. Nah kalau sekarang, kita memang hanya bisa melihat virtual, tapi nggak apa-apa kok. Yang penting kita tahu bahwa teman-teman semua mendukung acara hari ini. Boleh tepuk tangannya dulu dong, tepuk tangan virtual gitu nggak apa-apa ya. Dan kalau misalnya saya boleh minta nih, biar kita nggak merasa kesepian banget ya teman-teman di sini yang sudah hadir di sini, boleh dong di chat, ditulis, mungkin berkenalan, namanya. Ini dari tadi saya ngeliat di chat udah lumayan rame ya, ada Mbak Wahyuni yang udah masuk dari tadi loh sebelum eventnya mulai, dan juga ada Jack
Pot Coffee. Wow, luar biasa sekali. Boleh nih buat teman-teman yang lain, kalau misalnya spesial banget, ada para pelaku industri nih di sini. Boleh nih ditulis nih, kita boleh berkenalan di sini karena sore hari ini sharing session kita itu bakal seru banget nih teman-teman. Kenapa saya bilang seru banget? Oh ya, sebelumnya saya berkenalan dulu, saya host pada sore hari ini, nama saya Debrita Zoraya. Dan saya pasti bakal nemenin teman-teman sampai nanti kita selesai sharing session ini. Dan di sharing session kali ini kita tuh bakal ngobrolin tentang hal yang seru banget. Jadi tentang industri kreatif yang sangat terdampak pada pandemi COVID-19. Setuju ya teman-teman ya? Sebenarnya nggak hanya pandemi COVID-19 ini mempengaruhi sektor industri kreatif, tapi banyak banget hampir semua sektor di seluruh dunia itu terdampak. Nah, untuk sekarang kita akan fokus dulu ke industri kreatif yang dimana hari ini Creo Creative Plot ini mengundang teman-teman dan juga pastinya narasumber yang sudah terpercaya sekali ya, dari pemerintahan juga, dan juga dari teman-teman industri kreatif permusikan, clothing, dan juga sampai olahraga. Di sini kita akan mengulik abis, kita akan cari tahu banyak-banyak apa sih sebenarnya dan bagaimana sih caranya kita menghadapi new normal ini supaya industri kreatif bisa terus maju. Setuju ya? Oke, baiklah kalau gitu kayaknya nggak afdol ya kalau misalnya di sini saya tidak mengundang orang yang berjasa sekali di event sore hari ini ya. Kalau misalnya kita sekarang teman-teman di sini bisa melihat sharing session dan melihat narasumber yang keren-keren banget. Nah, ini nih semuanya di kepalai oleh satu orang yang spesial banget. Langsung aja kalau gitu saya perkenalkan Vice President PT Peruri Property, Bapak Indra Setiaji. Silakan Bapak, the screen is yours. Boleh di-accept? Hai Bapak, boleh di-unmute dulu nih Pak. Siang. Luar biasa, silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, senang sekali nih ketemu dengan berbincang-bincang dengan para pembicara acara ini yang bertajuk Perkembangan Industri Kreatif Pasca Pandemi COVID-19. Saya terima kasih dulu nih sama Mas Fajrul Rahman, Juru Presiden Republik Indonesia, kawan seperjuangan yang saya hormati, juga teman-teman kerja kreatif, Satria Fiji, Doci, dan Bugi yang saya banggakan. Nah, kita udah tahu bahwa memang industri kreatif bukan industri yang dapat menumbuhkan perekonomian Indonesia. Nah, kami PT Peruri Property sebagai anak perusahaan Perum Peruri yang mengembangkan kawasan ini di Kota Tangerang, sebenarnya kita bercita-cita untuk menjadikan kawasan ini adalah kawasan kolaborasi komunitas kreatif yang memang punya tujuan untuk mendukung perkembangan industri tersebut melalui kolaborasi yang saling menguntungkan dengan teman-teman pelaku kegiatan tersebut. Nah, kita kan tahu kondisi pandemik seperti yang diutarakan Mbak Prita tadi, saat model perkembangan industri di Indonesia khususnya dan juga di kawasan Creative Plot. Nah, dengan kita mengundang Mas Fajrul Rahman, kemudian pelaku kreatif di komunitas Creative Plot, kami berharap sharing session ini akan memberikan arahan-arahan dan gambaran bagaimana sih para pelaku dapat tetap berkegiatan baik online dan utama juga offline, yang pada akhirnya dapat tetap menjaga kelangsungan kegiatan mereka dan ujung-ujungnya tentu mendukung keberlangsungan kegiatan kreatif. Sedikit sekali satu pendapat dari saya, semoga berita ini tidak hanya di kawasan kita, tapi juga bisa dilihat oleh seluruh pelaku kreatif di luar kawasan kita dan kalau perlu seluruh Indonesia. Mungkin itu Mbak Prita dan teman-teman semua, sedikit bukan dari saya. Saya berharap acara ini dapat menjadi gambaran yang baik bagi kita semua, sehingga kita tetap bisa memajukan industri kreatif di Indonesia. Hidup industri kreatif di Indonesia. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih sekali Pak Indra. Dan saya juga mengucapkan selamat datang kembali nih ya buat teman-teman yang baru saja bergabung di live chat Kiostix. Ini boleh kalau misalnya teman-teman mau say hi. Dan tentunya nanti during talk show kita bersama para narasumber yang luar biasa yang tadi juga si Pak Indra sudah bocorkan ya. Ini teman-teman kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang seputar industri kreatif, seputar dengan kondisi peraturan pemerintah gitu ya yang sesuai dengan protokol kesehatan terbaru, ini teman-teman boleh langsung di live chat, ditulis pertanyaannya, nanti akan ada tim admin kita yang mengumpulkan pertanyaan, nanti dijawab langsung oleh para narasumber kita. Wow, luar biasa sekali ya, dan pastinya juga nih
sore hari ini saya juga mau mengucapkan selamat datang nih buat para narasumber kita yang sudah hadir sore hari ini. Dan teman-teman nih, kita memang di event yang sekarang ini kita tuh penuh dengan gaya yang baru ya. Jadi untuk narasumber-narasumber kita ini semua berada di tempat yang berbeda-beda tapi tetap ada hatinya tuh satu untuk Indonesia. Wow, luar biasa banget ya. Oke, kalau gitu saya mau perkenalkan dulu nih ya untuk narasumber kita yang pertama. Ini adalah orang yang sangat spesial sekali karena beliau ini adalah seorang juru bicara Presiden Republik Indonesia untuk Kabinet Indonesia Maju dan merupakan beliau ini seorang komisaris PT Waskita Karya Persero Tbk. Wow, luar biasa sekali. Kalau gitu langsung saja deh tanpa berlama-lama nih ya, saya mau panggilkan dulu Bapak PM Fajrul Rahman. Selamat sore Bapak Fajrul. Wah, Bapak Fajrul. Ini boleh tolong di-unmute dulu. Selamat sore, Pak. Ke-unmute lagi, Pak. Nah, luar biasa. Oke, Pak Fajrul, sorry. Kenapa jadi bolak-balik unmute? Jangan grogi dong, Pak. Yang harusnya grogi saya nih, Pak. Devita, terima kasih ya sebagai moderator sudah mengundang Mas Indra Setiajit, sahabat saya dari Institut Teknologi Bandung dulu. Beliaunya orang yang keren. Saya baru tahu ternyata Presiden Peruri Property loh. Wah, keren banget. Nanti saya akan banyak berhubungan dengan Pak Indra Setiajit karena saya di Waskita kontraktor, jadi nanti akan menjadi kontraktor dari Peruri Property. Wow, luar biasa, luar biasa. Ini teman-teman di sini ya, ini Pak Fajrul ini merupakan juru bicara Presiden dan bisa dibilang beliau itu sibuk banget ya Pak ya. Tapi Bapak tetap mau meluangkan waktu di sini buat ngobrol-ngobrol dengan para pelaku industri kreatif. Wah, terima kasih banget nih Pak. Pak Fajrul, sebelumnya nih nanti kan saya juga akan memperkenalkan beberapa narasumber kita yang lain. Tapi boleh nggak nih Pak Fajrul sebelum kita perkenalkan dengan para pelaku industri kreatif, ada yang mau disampaikan dulu nggak nih Pak Fajrul tentang tema kita pada hari ini, perkembangan industri kreatif pasca pandemi COVID-19 dan bagaimanakah pemerintah, ini protokol-protokol terbaru dari pemerintah untuk menanggapi case ini? Oke, baik. Yang pertama saya ingin menyampaikan kabar baik, makanya tergesa-gesa tadi di jalan langsung sampai ke rumah, oleh karena ada breaking news bahwa tadi malam Presiden Joko Widodo kan melakukan swab, hasilnya negatif, juga Ibu Iriana juga negatif. Jadi alhamdulillah, terima kasih atas doa seluruh masyarakat Indonesia sehingga Presiden hasil swabnya negatif, oleh karena sebelumnya bertemu dengan seseorang yang ternyata terbukti positif begitu. Nah, jadi alhamdulillah atas doa semuanya. Kemudian yang kedua, yang menarik adalah Presiden Joko Widodo pernah berpidato, beliau mengatakan, saya meyakini, kata beliau, masa depan Indonesia akan ada di industri kerajinan atau industri kreatif. Dan pandemi tidak menghalangi kita untuk berkreasi. Keterbatasan ini justru mendorong kita untuk tetap berinovasi, mendorong kita bertransformasi dan menggali potensi diri. Jadi Presiden Joko Widodo mendorong siapapun termasuk industri kreatif melihat sisi peluang dari masa krisis pandemi. Memang ada bahayanya, tetapi kalau kita menjaga protokol kesehatan, maka kita akan bisa membongkar peluang sebesar-besarnya dalam kegiatan kehidupan sehari-hari termasuk industri kreatif kita. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pertama. Oke, luar biasa sekali Pak Fajrul. Ini benar-benar mungkin bisa dibilang cukup menenangkan ya Pak untuk para pelaku industri kreatif, karena di sini mungkin teman-teman yang hadir di Kiostix pada sore hari ini, mereka itu juga banyak sekali yang orang-orang yang berada di industri kreatif ini. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi sebelumnya saya mau undang dulu nih untuk narasumber kita yang lainnya, luar biasa sekali. Untuk yang pertama, saya mau mengundang Satria Fiji. Wow, ini kalau teman-teman yang suka olahraga skateboarding ini pasti udah nggak asing lagi ya dengan Fiji ini, karena dia itu pernah juga menyabet juara di ajang olahraga ekstrim di China dan juga memiliki toko skateboard. Hai Fiji. Halo. Hello. Ya. Lagi di toko skateboardnya itu di belakangnya banyak banget tuh skateboard. Iya benar nih lagi di biasa toko sekali.
Oke, thank you so much for coming ya. Dan Fiji, dan saya juga mau mengundang untuk salah satu pelaku industri juga industri kreatif. Dia ini memiliki toko clothing ya yang sudah dari tahun 2004. Ini luar biasa sekali, berarti sudah berjalan berapa belas tahun nih ya. Boleh saya panggilkan Bugi Triyoga Wisnumurti. Oke, hai Bugi. Bugi mungkin Bugi ini memiliki merek clothing itu Tendencies. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman yang tinggal di daerah Bintaro, Tangerang Selatan itu mungkin ngeh gitu ya sama merek ini karena memang merek ini udah cukup lama. Bener ya Bugi ya? Iya. Oke, luar biasa sekali. Thank you juga sudah. Thank you juga udah datang Bugi. Dan yang terakhir nih, saya mau memanggilkan juga Doci Sadega. Mungkin teman-teman kenalnya Viwi Gaskins. Nah, hai Doci. Halo. Tuh kita semua sudah berkumpul di sini, seru banget nih Pak Fajrul nih, anak-anak muda yang mereka keren. Semuanya tuh bergerak di bidang olahraga, musik dan juga retail. Ini berarti memang kayaknya Indonesia udah siap maju untuk ke dunia nih ya, ke ranah dunia nih Pak Fajrul. Ya, keren. Oke. Keren banget ya Pak Fajrul ya. Oke, Pak Fajrul, boleh nih kalau gitu saya langsung masuk ke sesi pertanyaan. Tapi sekali lagi saya mau ingetin buat teman-teman semua yang ada di live chat Kiostix, bila ada pertanyaan-pertanyaan boleh langsung dituliskan di live chat kita ya pada sore hari ini ya. Oke, baik. Untuk yang pertama mungkin Pak Fajrul sebelumnya apakah ada slide yang mau di-sharekan ke kita semua sebelum kita masuk ke topik sharing? Ada slide-nya, tapi latar saja saya mau membuka aja karena ternyata suasananya sangat enak, sangat cair. Jadi mungkin pakai slide malah membuat suasananya menjadi tegang kan seperti itu. Oke, begini saja. Begini saja. Saya membayangkan ini Bugi, kemudian siapa lagi tadi nama-namanya ya? Bugi, Doci Pak. Terus apa lagi? Fiji. Bugi, Doci. Fiji. Saya membayangkan satu hari salah satu dari 3 orang ini bakal menjadi Presiden Republik Indonesia. Waduh. Amin. Kenapa? Bagaimana terbayangkannya? Karena Presiden Joko Widodo itu kan sebenarnya pelaku industri kreatif di awal karirnya. Setelah selesai dari UGM, terus beliau masuk ke industri kreatif, yaitu industri furnitur. Iya kan? Jadi sebenarnya teman-teman ini adalah cermin daripada Presiden Joko Widodo di masa lalu sebenarnya. Wow. Sehingga saya berpikir ini salah satu dari 3 orang ini bakal jadi Presiden Republik Indonesia juga nih kelihatannya kan seperti itu. Jadi rupanya orang yang masuk dalam dunia kreatif di awalnya itu akan bisa membangun jejak kehidupan sosial, ekonomi, bahkan juga politiknya sampai ke Istana Merdeka atau Istana Bogor tersebut begitu. Nah, karena itu kalau kita ketemu dengan Presiden Jokowi, beliau itu selalu membayangkan dirinya itu kalau bertemu orang seperti orang lain, atau kalau istilahnya itu selalu membayangkan memakai sepatu orang lain begitu. Nah, makanya dalam masa pandemi, misalnya dalam 2 minggu, 3 minggu terakhir berturut-turut, beliau saking ingin merasakan sebagai orang yang terdampak, terutama di UMKM, sudah mengundang hampir 240 orang pelaku UMKM ke Istana Merdeka, ke Istana Bogor, langsung menyerahkan dana bantuan modal kerja sebanyak 2,4 juta dengan syarat itu dipakai untuk mengembangkan usaha di industrinya masing-masing. Ada tukang bakso, ada yang segala macam. Nah, jumlah itu akan dikembangkan menjadi kebijakan. Ada 12 juta UMKM yang akan mendapatkan bansos produktif setidaknya 2,4 juta rupiah. Anda bisa bayangkan berapa itu ya? 12 juta kali 2,4 juta itu cukup besar, yang akan diberikan dalam bentuk bansos produktif yang sekarang ini namanya modal kerja, bantuan modal kerja. Nah, Presiden Jokowi tidak pernah mencoba berlambat-lambat.
Jadi selalu membayangkan kalau saya menjadi pelaku industri kreatif dalam kondisi pandemi, saya memerlukan apa? Yang diperlukan pertama menurut beliau adalah modal kerja supaya kegiatannya tetap berjalan. Jadi itu yang saya pahami. Jadi pertama, kesimpulan saya adalah salah satu dari 3 orang ini bakal menjadi Presiden Republik Indonesia suatu hari nanti. Kemudian yang kedua, mereka ini berada di dalam industri kreatif yang di mana Presiden Jokowi terjun pertama kali di industri furnitur, industri kreatif juga, sampai menjadi eksportir dan segala macam. Ternyata menjadi orang kreatif itu bisa menjadi orang besar di suatu hari nanti. Begitu. Amin. Amin, Bapak, Amin, untuk amin. setiap doanya ya. Wah, nih buat teman-teman yang sudah hadir di sini nih udah semakin bergairah ya, semakin termotivasi nih. Banyak banget kesempatan yang masih bisa diraih. Dan juga mungkin buat teman-teman yang menonton acara kita pada sore hari ini, kan banyak juga nih yang bergerak dalam bidang industri kreatif. Jadi teman-teman sudah bisa ada bayangan bagaimana pemerintah ini menolong dan menanggapi untuk proses COVID ini, jadi banyak orang-orang yang juga bakal terbantu banget. Oke, sekarang saya akan masuk untuk pertanyaan kepada pelaku kreatif ya. Yang pertama saya mau coba tanya ke Bugi. Bugi ini kan bergerak di bidang retail ya, berarti retail itu kita bisa bilang baju gitu ya. Ya, betul. Nah, ini pertanyaannya, kira-kira kendala apa sih yang dihadapi dalam bidang industri yang Bugi jalanin? Ini nanti pertanyaannya juga akan saya tanyakan kepada Doci dan Fiji juga ya. Tapi saya mau dengar dari Bugi dulu. Gimana nih kalau Bugi? Kendala apa sih yang selama ini dihadapin? Kalau dari industri clothing sendiri tuh, kita memang majukan UMKM dan produksinya juga di UMKM. Kadang-kadang kita menghadapi kendalanya itu kalau produksi itu hasilnya tuh standarnya itu memang harus diperbaiki gitu. Jadi kebanyakan itu yang jadi problem untuk benchmark standar dari setiap produk kita gitu. Tapi makin kesini saya melihat memang banyak sekali orang-orang yang memang komit dan maju untuk memperbaiki itu gitu. Dan kita juga sebagai pelaku-pelaku industri yang berusaha untuk meningkatkan retail khususnya fashion ya, itu supaya kita bisa bersaing dengan produk yang dari luar gitu, kita harus punya standar yang bagus gitu. Nah itu kendalanya kadang-kadang untuk mencapai standar yang bagus itu kan kuantiti harus banyak dan modal juga harus besar. Itu yang jadi problem gitu. Tapi saya pikir sih, kalau saya tadi bilang Presiden Jokowi juga mendukung ya, mungkin dari memang butuh modal-modal yang cukup untuk kita bisa berkembang gitu, dan kita punya keleluasaan untuk masuk ke dunia retail fashion bersaing dengan yang merek-merek dari luar gitu Pak. Karena memang merek-merek dari luar itu kan kuat dan mereka sendiri punya modal sangat kuat gitu. Kalau dari industri yang di dalam ini itu sangat butuh banget itu suntikan dan mungkin kebebasan juga, gimana sih supaya ngerti tentang manajemen, gimana tentang itu. Lokal itu kan dari bawah itu kadang-kadang knowledge-nya itu nggak sepinter yang langsung dari atas dan punya modal besar. Kalau aku bilang sih seperti itu. Jadi memang harus banyak hal yang memang harus dipelajarin untuk kita sendiri gitu Pak. Itu sih sementara sih kalau aku bilang sih itu kendala yang paling utama dari si pelakunya sendiri dan dari informannya gitu sih, dari lingkungannya. Itu sih kalau menurut saya ya. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali Bugi. Dan kalau gitu sekarang saya mau tanya lagi kalau dari industri musik, Doci, kira-kira untuk kendala yang dihadapi itu selama during COVID ini tuh kira-kira kendalanya apa juga sih, Doci? Kendalanya ya sekarang kan untuk masalah perizinan segala macam udah pasti nggak bisa tuh. Jadi nggak bisa konser di tempat terbuka. Jadi ya kemarin menyiasatinya kan ada nih beberapa brand gitu yang udah menyiapkan budget selama setahun untuk promosi. Misalnya kan biasanya kita tap in sama let's say brand makanan atau brand rokok atau brand apa yang udah punya budget. Nah mereka kan juga butuh aktivasi tuh, nggak bisa bikin event, terus banyak event-event yang di cancel juga. Jadi kemarin selama COVID ini ya menebar banyak kartu nama, terus menjalin relasi, terus habis itu bareng. Akhirnya ngomongin gimana caranya biar bisa tetap ada engagement, cuman dengan cara lain kayak misalnya online atau manggung online, terus menjual materi. Kemarin aku beberapa kali bikin satu video yang sekalian kayak scouting band-band baru gitu, dan ternyata band yang kayak aku kan
nama alirannya popang ya. Band-band popang tuh nggak cuma di kota besar juga, tapi di kota-kota kecil tuh banyak sekali. Dan kemarin tuh banyak yang submit minta bandnya di react. Dan itu kan akhirnya kan membangun engagement. Mereka juga dapat promosi juga. Terus dari brand yang akhirnya sponsorin si konten itu juga punya engagement juga. Jadi ya pinter-pinter itu aja mengalihkan si budget yang tadinya buat live, terus kita punya konten yang bisa dijual ke mereka. Jadi ya kemarin bertahannya dari itu aja sih. Karena jujur aja selama COVID ini dari bulan Februari ya sampai sekarang itu kira-kira udah ada 31 jadwal yang di cancel gitu. Jadi ya kan harus tetap bertahan kan. Makanya duduk bareng sama IO, duduk bareng sama sponsor-sponsor, gimana caranya bikin aktivasi dan bisa saling menguntungkan, dan ya gitu akhirnya. Oke, tapi kalau misalnya tadi Doci bilang berarti kan sekarang banyak kita masuk ke online ya untuk konser-konser gitu. Nah kalau misalnya Doci melihat apakah ada perbedaan tuh Doci antara off air event off air dan online ini? Ada bedanya, ada positif dan negatif juga. Kalau misalnya kita live ya, misalnya kita live di Bandung, ya udah audiensnya itu cuman di situ aja, cuman radius yang orang-orang datang ke situ. Cuman kalau misalnya online, ini kan bisa diakses dari mana aja, bahkan dari luar negeri pun bisa akses gitu. Dan kayak sekarang ini kita lagi live pakai ada Zoom, ada Kiostik, itu kan jadi lama-lama kita punya banyak reference baru. Oh ternyata banyak teknologi yang bisa membantu ini kita gitu, kebutuhan kita gitu. Oke, luar biasa sekali Doci, thank you banget. Jadi memang mau tidak mau, memang dari pelaku industri musik ini juga memang harus belajar ya pada platform-platform dan harus belajar digital, dan nggak bisa diam sih. Soalnya kalau cuma nunggu aja ya lama-lama ya habis aja gitu. Oke, luar biasa. Thank you banget Doci. Dan yang terakhir adalah Fiji. Wah ini seru nih olahraga ya, karena sekarang kayaknya karena kebanyakan di rumah nih ya, jadi banyak orang yang menyalurkan energinya tuh sekarang berolahraga dengan sepeda, dengan skateboard gitu. Dan aku, Fiji tahu nggak? Aku tinggal di daerah Bintaro nih ya. Itu setiap sore aku tuh ngelihat banget sekarang anak-anak muda tuh banyak banget yang pada skateboardan di sana. Dan di Creo Creative Lot ini kita juga ada tempat main skateboard teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu suka banget main skateboard, kamu boleh datang ke sini. Nah, aku pengen tahu kalau misalnya dari Fiji ini mewakili dari teman-teman yang bergerak di industri olahraga gitu ya. Nah, kalau misalnya in this new normal dengan COVID-19 ini, apa sih yang terkendala gitu? Kalau terkendala sih banyak banget ya. Kayak kemarin kan kita juga dari komunitas itu lagi, kalau kayak awal-awal tahun itu kita memang mulai banyak program. Kayak skateboard sendiri kita ada program ke 100 sekolah untuk edukasi skateboard. Terus kemarin juga kebetulan lagi ada roadshow juga ke kota-kota lain. Tapi sejak pandemik itu jadi banyak yang dipospon dulu, dan kemungkinan kayaknya bakal jalannya tahun depan. Terus kesulitannya kita ini kan karena kita emang harus mainnya di outdoor. Karena di Jakarta sendiri skatepark indoor itu masih jarang, jadi kita harus main keluar rumah gitu. Nah, cuman kendalanya kan sekarang PSBB, terus juga wajib pakai masker. Sedangkan kita kalau olahraga tuh agak sulit tuh kalau pakai masker, karena kan lumayan ngap lah. Terus juga kemarin juga ya kebanyakan yang lagi rame ini kan karena sepeda kan. Itu yang kadang-kadang dari komunitas masih ngerasa kayak kok sepeda tuh gampang banget gitu ya, mereka bisa jalan kemana-mana. Sedangkan kemarin pun kita main di skatepark itu, kayak ada skatepark di Duku Atas, kita masih sering diusir juga. Padahal udah ngikutin protokol, jadi banyak banget kendalanya sih yang di situ. Yang akhirnya kita juga pengen nyalurin bakat kita jadi susah sekarang. Oke. Nih, aku agak menarik ya, Gigi ya. Soalnya kan gini, memang sekarang kan banyak banget yang bilang kalau misalnya teman-teman berolahraga harus tetap memakai masker. Nah, itu kalau misalnya dari Fiji sendiri, menurut Fiji tuh boleh nggak sih sebenarnya kita memakai masker pada saat berolahraga ya? Kalau saya sih emang 2 bulan pertama karena masih olahraganya nggak terlalu berat gitu ya. Olahraganya nggak terlalu berat itu masih bisa lah menghandle dengan pakai masker. Tapi begitu kita coba untuk kayak main di skatepark atau mulai keluar di jalan gitu, dan itu tuh lumayan nyesek di dada kalau kita pakai masker. Itu saya udah coba pakai masker yang berbagai jenis gitu, dari yang biasa sampai yang bagus juga. Tetap karena kan kita emang butuh banyak oksigen kan.
dan banyak yang teman-teman akhirnya kemudian pas lagi latihan mereka copot. Cuman karena kita masih ngikutin protokol, akhirnya setelah kita latihan, mungkin pas kita lagi ngobrol baru dipakai lagi. Cuman masih banyak yang belum tahu, akhirnya mereka masih pakai tuh. Yang tiba-tiba dia kayak dehidrasi sendiri, jadi yang kayak aduh susah juga kan kita ngasih taunya. Emang butuh edukasi untuk itu sih, kalau untuk olahraga. Oke, thank you so much Fiji. Wow, luar biasa ya. Di sini teman-teman dari para pelaku industri kreatif itu sudah ngasih tahu kira-kira kendala-kendala apa saja. Nah, Pak Fajrul, kira-kira nih kan kali kita udah dengar ya Pak ya, setiap industri ini mengatakan apa aja nih kendalanya, mulai dari yang clothing, mulai dari yang musik dan juga dari olahraga. Kalau tanggapan Pak Fajrul gimana nih kira-kira untuk masa depannya para pelaku industri kreatif ini nih Pak? Ya, baik. Fiji, saya kebetulan runner ya. Saya itu banteng runner. Tadinya saya selalu kalau hari Minggu itu joggingnya itu di GBK. Tapi ternyata setelah adaptasi kebiasaan baru ini, GBK rada penuh nih. Ya, jadi saya pindah itu. ke lapangan banteng. Makanya saya sekarang kalau ke sana namanya Banteng Runners. Nah, kalau rata-rata saya 10 kilo lah ya, tapi saya jogging jadi tidak terlalu cepat. Saya cuma menjaga endurance saja seperti itu. Saya kalau pakai masker, saya itu hidungnya sih dibuka sih kayak gini. Nah, saya dibuka, tetapi saya memang menghindari supaya tidak berdekatan dengan orang, kayak gitu. Jadi kalau di GBK terlalu padat, jadi saya berusaha kan harus menjaga jarak, paling tidak 1 atau 2 meter. Jadi kalau ada orang, saya berusaha menahan dulu, atau menjadi lebih cepat, atau saya menyamping. Yang penting 1 atau 2 meter itu tidak berdekatan dengan orang. Karena kan COVID-19 itu kan di ruang terbuka tidak masalah. Dia kan ada bermasalah kalau di ruang tertutup yang ada AC-nya kan katanya. Karena dia masih bisa hidup di bawah 20 derajat kan seperti itu. Jadi kalau di ruang terbuka sebenarnya sepanjang mampu menjaga jarak dan memakai masker, menurut saya tidak mengeluarkan droplet. Droplet kan munculnya dari hidung ya, dari mulut. Dari mulut ya. Yang ini kan kalau kita kena, tapi yang penting kan kita cuci tangan, kan seperti itu, cuci tangan dan menjaga seperti itu. Dan saya berusaha, alhamdulillah nih, sampai hari ini saya sebagai jogger gitu ya, sebagai banteng runner tetap berolahraga gitu, dengan cara yang seperti itu. Memang betul kalau ini ditutup, memang susah sekali mengambil napasnya. Karena itu, Pak Jokowi juga tadi di Bogor, beliau naik sepeda, itu juga modelnya begini, hidungnya dikeluarkan. Nah, jadi seperti itu. Jadi Biji sebenarnya tinggal memberitahu gitu aja mungkin. Nah, ya Pak Jokowi juga begitu. Kalau beliau jogging atau naik sepeda, beliau seperti itu. Tapi jaga jarak, paling tidak 1 atau 2 meter. Tadi saya lihat Pak yang kedua. Nah, silakan. Enggak, tadi saya lihat di Instagram ada Pak Jokowi pakai itu. Kan dibuka ya hidungnya dibuka. Kan. Tetapi jaraknya tetap harus sama. Tetap 1 atau 2 meter. Saya pikir itu penting. Kemudian yang kedua terkait dengan ini, saya senang banget nih tadi Doco mengatakan di dunia musik nggak ada jalan lain memang meluaskan platform. Tadi saya coba cari, ada yang saya lihat ada kelompok K-pop yang dari Korea kan, pasti K-pop. Itu mereka bahkan membuat pertunjukan musik yang 5 kali lipat dari stadion besar begitu ya. Jadi sebenarnya peluangnya ada, asal kita mampu mengembangkan platform ini. Dan ini memang jadi masukan juga, mestinya memang menurut saya nanti Menparekraf itu bisa mengembangkan sehingga setiap ini cukup dibantu dengan platform yang makin luas, makin bagus. Nah, terkait dengan modal, saya terpaksa membuat catatan. Dalam 1 bulan terakhir ini kan Presiden meluncurkan peluncuran Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Dan mudah-mudahan buatan seperti Fiji, buatan seperti Bugi ini bisa makin banyak diterima di Indonesia. Nah, ini sudah dikembangkan juga platformnya. Saya kemarin
diberi masukan oleh dari Kementerian Koperasi UMKM, mereka sudah membuat semacam katalog digital untuk produk-produk di Indonesia. Dan ada rencananya nanti dibuat aplikasi khusus untuk 10 juta lebih pelaku UMKM di Indonesia. Dan sekarang di bawah satu gerakan namanya Bangga Buatan Indonesia. Kemudian, yang program pemulihan ekonomi nasional kan sudah dibangun ya dengan Pak Erick Thohir. Mudah-mudahan Pak Erick ini kan orang yang sangat kreatif juga. Mudah-mudahan ini bisa menangkap apa yang diinginkan oleh teman-teman. Tadi saya sudah menyampaikan ada bantuan modal kerja untuk UMKM yang langsung namanya bansos produktif. Itu tidak harus diambil langsung, bisa digunakan untuk modal kerja. Nah, ini bisa diakses nanti oleh teman-teman. Lumayan sih, ada tambahan sebesar 2,4 juta rupiah, kan lumayan ya untuk menambah kegiatan gitu. Dan apalagi itu bentuknya tidak harus dikembalikan. Yang lain adalah bantuan insentif pemerintah itu untuk 6 sektor parekraf, fashion. Nah, berarti ini dapat nih. Berarti Bugi dapat. Karena ada bantuan insentif pemerintah untuk 6 sektor, yaitu fashion, kriya, film animasi, video, game, dan pariwisata. Lalu juga Parekraf ini membuat Digital Entrepreneurship 2.0, targetnya itu untuk 300 UMKM di fashion, kuliner, dan kriya. Nanti saya coba carikan aksesnya ya, bagaimana cara memasukkan ke dalamnya. Lalu kemudian diupayakan sekarang menghadirkan hub baru bagi industri kreatif. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya hub ini bisa membantu teman-teman di musik. Karena kan dengan hub ini bisa saling membantu meluaskan platform yang kegiatan yang baik dalam bentuk show begitu kan ya, atau event-event kreatif. Nah, ini yang sekarang dianggap sebagai prioritas dari pemerintah seperti itu. Jadi saya pikir masukan dari teman-teman itu sudah ditangkap oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan dan regulasi. Mudah-mudahan ini bisa segera diakses dan teman-teman bisa dibantu mungkin ini oleh kayak Pak Ajit ini supaya bisa dihubungkan secara langsung dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif seperti itu. Oke. Saya pikir itu jawaban dari saya. Ya, thank you Pak Fajrul. Ya. Gimana, Mbak Bugi mau tanya? Ada yang mau ditanya? Pak, kan kalau di kita kan Indonesia Fashion kan ada offline juga kan selain online. Iya, betul. Kalau tokonya rame banget gitu, itu apakah memang harus kapasitasnya harus setengah gitu ya Pak ya? Nggak boleh kan kalau udah terlalu rame gitu nanti juga bahaya gitu katanya kan. Padahal momen juga gitu. Kayak kemarin saya sempat lebaran rame, habis itu ya udah nggak boleh juga kan gitu kan terlalu rame gitu. Itu gimana ya Pak ya? Terlalu rame maksudnya acara off air? Enggak, penjualannya rame, toko kita rame gitu. Toko offline-nya rame. Penjualannya? Jualannya rame dan orang yang datang tuh banyak sekali berusaha masuk ke dalam toko gitu. Itu kalau toko ya? Kalau yang diupayakan melalui offline kan bisa ya? Online ya? Betul. Jadi dipaduin aja antara online dengan offline. Dipaduin aja antara online dengan offline. Atau misalnya kalau mereka belum bisa masuk nih ke dalam toko Anda, catat aja dulu namanya. Catat aja namanya, kemudian rumahnya, kemudian nomor teleponnya, bilang nanti kami akan datangi dengan gambar-gambar seperti ini. Saya juga sering sekali sudah selalu diberikan gambar-gambar termasuk segala macam. Bahkan saya paling senang sekarang membeli misalnya, beli empek-empek ke Palembang gitu, diberingin itu, saya beli aja, saya senang aja kan. Kemudian mereka mengirimkan daftar ini segala macam dikirimkan. Nah, untuk mendorong demand ini ini kan orang katanya kekurangan uang, Deswita. Nah, pemerintah sekarang pada Agustus ini akan mengeluarkan uang 28,5 triliun untuk gaji ke-13. Gaji ke-13 eselon 3 ke bawah para ASN maupun TNI. Nah, ini kesempatan nih teman-teman. Ada uang keluar dari kantong pemerintah 28,5 triliun akan turun kepada ASN, TNI dan Polri. Nah, ini kesempatan untuk mengejar uang tersebut. Nah, ini kan menarik. Ini kan bisa menarik 28,5 triliun. Agustus ini akan langsung kasih katalog.
Cepat kejar mereka, cepat kejar. Kemudian Berarti, tadi yang 12 juta UMKM itu juga besar sekali yang uang yang akan dikeluarkan. Jadi diupayakan permintaan dari masyarakat akan terus tumbuh seperti itu. Oke. Ya, gimana Doci? Saya mau nanya. Oke. Ya Pak Fajrul, ini kan saya mau nanya, kalau kemarin kan teman-teman banyak nitip pesan ke saya, kalau kita komunitas itu kan sudah banyak nih dibangunkan skatepark oleh pemerintah kemarin ini, sejak kita menang Asian Games dan SEA Games. Betul. Nah kemudian pas pandemik ini, kita emang masih menggunakan skatepark itu, tapi banyak yang sekarang mulai susah untuk digunakan karena mulai diusir sama Pol PP gitu kan. Sedangkan perbandingan kita kan kayak di GBK, orang masih bisa berolahraga dan lebih banyak daripada kita gitu kan. Sedangkan kita di skatepark masih diusir. Itu boleh gak Pak kalau kita dikasih apa ya, maksudnya kebijakan untuk misalkan berapa banyak yang main di situ atau diperbolehkan main? Itu pemerintah daerah ini ya. Kalau skatepark kan pemerintah daerah ya. Kalau di DKI kan berarti kalau misalnya kayak di Duku Atas, saya suka lewat sih. Itu berarti pemerintah DKI itu. Mudah-mudahan nanti pemerintah DKI ini mau mendengarkan kita ini, bahwa banyak teman-teman industri kreatif memerlukan tempat tersebut. Alhamdulillah sebenarnya kan tidak ada, kalau di GBK nggak ada pelarangan ya, cuma ada waktu. Kalau di lapangan Banteng itu jam 6 sampai jam 11. Habis itu istirahat selama sampai jam 1, lalu jam 1 sampai jam 5. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan. Tapi nanti ini hubungan langsung dengan pemerintah daerah ini, kalau yang disebutkan oleh Puji tadi. Tapi kebetulan, jadi bukan pemerintah pusat. Kebetulan juga kita kan emang kita kan relate sama satu Indonesia, emang kita selalu berhubungan gitu kan Pak, karena bisa dibilang skateboard di Indonesia itu paling banyak di Asia, sekitar 46.000 orang skater aktifnya. Makanya pas kemarin kita dapat medali tuh makin tambah banyak yang main. Kebetulan kayak di Surabaya kan juga sekarang lagi lumayan belum kondusif kan. Nah tapi emang kebanyakan di daerah tuh ngasih tahu kayak mereka ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Terus kalau saya kan perbandingannya di Jakarta, kenapa di Jakarta sekarang sepeda dengan segitu banyaknya nggak ada larangannya, sedangkan kita yang main di tempat yang kelihatan masih sering banget kita diusir kok Pak. Itu berarti kalau Satpol PP kan punyanya pemerintah daerah. Kalau GBK kan punyanya Setnek, kementerian. Itu Kementerian Sekretaris Negara. Tapi kalau yang Duku Atas itu punyanya Pemda tuh, Pemda DKI, Pemprov. Kalau Banteng itu sebenarnya juga Pemprov DKI tuh. Itu punya Pemprov DKI. Tapi jarang tuh saya lihat orang main skateboard di sana ya, karena memang tidak ada fasilitasnya. Diusir Pak, karena diusir. Karena kita nggak boleh. Nah ini waktu sebelum jadi boleh main kita di situ, sebelum diperbarui. Nah ini mudah-mudahan ini nanti masukan buat pemerintah DKI Jakarta. Halo Pak Anies Baswedan, tolong teman-teman dari industri kreatif, Fiji dan kawan-kawan. Kalau kelompok jogging nggak apa-apa nih Pak Fiji, jalan terus jogging. Iya. Jogging jalan terus, ya. Oke, itu jawaban dari saya. Luar biasa nih Pak Fajrul. Oke Pak Fajrul, ini terima kasih tadi teman-teman yang sudah menanggapi ya. Pak Fajrul juga jawaban buat teman-teman juga. Tapi ini saya tadi tertarik nih Pak, tentang UMKM yang 12 juta gitu kan, atau mungkin bantuan-bantuan dari pemerintah. Nah, untuk seperti ini tuh Pak, mungkin kan di sini ada teman-teman yang menonton dan mereka mungkin lebih membutuhkan ya Pak untuk bantuan tersebut. Nah, bantuan tersebut itu tuh bisa diakses informasinya tuh kita tahu dari mana dan persyaratannya seperti apa ya Pak? Ya, dari kementerian sekarang di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM, Pak Teten Mas Duki, diupayakan untuk ini dalam bertahap bentuknya dalam bantuan produktif ini. Kalau yang kita lihat dalam 3 minggu ini itu langsung disampaikan oleh Presiden. Presiden memberikan contoh dulu. Ini loh UMKM yang akan mereka terima jumlahnya 2,4 juta dalam bentuk namanya bansos produktif. Ini diupayakan untuk menambah modal kerja. Nah nanti pihak dari Kementerian Koperasi dan UMKM akan memberikan tata caranya. Tapi itu sifatnya bukan pinjaman ya Pak Fajrul ya? Harus jalan, betul. Itu harus jalan. Kemudian yang kalau ASN udah pasti ya, udah langsung masuk ke dalam rekening mereka. Nah saya sih menghimbau aja nih teman-teman, manfaatkan tuh uang dari ASN sama TNI Polri itu luar biasa. Lumayan 28,5 triliun pada bulan Agustus itu ada di kantong mereka masing-masing.
Sebenarnya rencana pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional untuk koperasi dan UMKM itu besar sekali dananya, 123 triliun. Nah, ini pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM sekarang sedang berupaya membangun sistemnya supaya ini bisa segera dapat diakses oleh teman-teman. Seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman agak rajin nih masuk ke websitenya Kemenkop Koperasi dan UMKM. Di sana ada dana bergulir dan segala macam, mudah-mudahan bisa diakses. Jadi agak rajin-rajin lah mengakses ke arah sana. Kalaupun ada halangan sedikit-sedikit, jangan cepat ini. Karena pandemi ini kan diperkirakan baru akan berakhir kan tahun depan nih, pertengahan atau akhir tahun vaksinnya ada. Jadi kita harus tetap membuka peluang ini, membaca peluang ini paling tidak dalam setahun ke depan. Seperti itu. Oke, itu yang mungkin jawaban saya, Devrisa. Oke, thank you Pak Fajrul. Oke, mungkin teman-teman di sini kita akan break sebentar, tapi kita akan nonton satu video nih ya, yang diperankan, dimainkan, dibawakan oleh Doci. Jadi jangan kemana-mana untuk semua teman-teman yang sudah ada di Kiostix yang lagi menonton, kita akan melihat video ini dulu dan pastinya nanti kita akan balik lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi, kita akan gali lebih dalam lagi. Sekali lagi saya ingetin kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan langsung ditulis di live chatnya, nanti akan langsung dijawab oleh Pak Fajrul, mungkin dari Bugi, Doci, ataupun Fiji. Oke, kalau gitu langsung saja boleh dimainkan videonya. Tiap hari kamu WhatsApp, nanya lagi apa? Tiap mau tidur say good night, gak ngerti apa maksudnya. Gue mau langsung tanya tapi males denger jawabnya. Buat apa lo piara gengsi kalau susah nahannya? Man, kalau lo kangen, ya tinggal bilang aja. Gak usah so nanya lagi di mana sama siapa. Kalau lo kangen, ya tinggal bilang aja. Gak usah so nanya sekarang kamu lagi sibuk apa. Aku kangen. Hari ini masih aja gengsi, coba bila dulu katakanlah. Kalau lo kangen, ya tinggal bilang aja. Gak usah tanya lagi di mana sama siapa. Kalau lo kangen, ya tinggal bilang aja. Gak usah so nanya sekarang kamu lagi sibuk apa. Kalau lo kangen, ya tinggal bilang aja. Gak usah so nanya lagi di mana sama siapa. Kalau lo kangen, ya tinggal bilang aja. Gak usah so nanya sekarang kamu lagi sibuk apa. Aku kangen. Tapi Halo, selamat datang lagi teman-teman semua. Dan Devrita Zoraya masih di sini ya. Kita masih ada di Creo Creative Lot. Dan saya mau informasikan buat teman-teman yang mungkin belum tahu, belum pernah dengar Creo Creative Lot ini. Teman-teman kalau misalnya berdomisili di daerah Tangerang Kota, ini boleh mampir ke sini ya. Karena di sini adalah pusat distro, jadi memang benar-benar peruri properti ini
membangun Creo Creative Lot ini buat teman-teman yang anak-anak muda, para pelaku industri, mulai dari retail. Di sini juga ada tempat untuk bermain skateboard, dan juga pastinya di sini banyak sekali ya keseruan-keseruan yang teman-teman bisa nikmati. Tapi tentunya dengan protokol new normal yang harus tetap diikuti ya teman-teman ya. Oke, jadi sekali lagi kalau misalnya teman-teman berdomisili di Kota Tangerang Kota, boleh mampir ke Creo Creative Lot. Kita balik lagi, selamat datang kembali Pak Fajrul, Bugi, Doci, dan juga Fiji. Fiji lagi ke toilet kayaknya tuh, masih hilang. Nggak apa-apa. Ini untuk pertanyaan yang berikutnya ini saya mau tanyakan buat para pelaku kreatif di sini ya, untuk Bugi, Doci, dan Fiji. Hai Fiji, welcome back. Hai. Dari mana aja? Lama nggak kelihatan, lama nggak kelihatan. Bentar deh, ini Doci, Fiji, sama Bugi ini kalian ada toko di Creo Creative Lot ini nggak? Ada, ini kebetulan kalau saya sama Bugi ini seberang-seberangan tokonya. Iya. Oke. Kalau kelihatan nggak? Saya agak jauh. Kalau saya kebetulan dekat skatepark soalnya. Iya, kalau si Fiji itu ada 1, 2, 3, 4, beda 4 toko dari sini. Oke, jadi kita semua sebenarnya berkumpul di Creo Creative Lot ya. Iya. Kita berbeda lokasi doang nih. Wah, luar biasa nih. Pak Fajrul pernah main-main ke sini nggak Pak? Ke Creo Creative Lot? Belum. Mampir dong Pak. Mampir. Nanti saya minta jalan-jalan dengan Pak Indra Setiajid. Iya. Benar, harus tuh Pak. Jadi harus. Pak Fajrul, kalau di sini itu ada 36, kalau nggak salah ada 36 buat distro, ada buat clothing store, terus ada kafenya juga ada. Terus ada food court-nya, ada skate park-nya. Dan kalau di tempat saya ini ada studionya juga. Jadi kalau bikin produksi kayak podcast, terus bikin musik, itu bisa di sini juga. Jadi emang kalau ini live musiknya kapan? Kalau live-nya? Belum nih. Musiknya? Nah, yang tadi saya bikin video itu semuanya di sini, di toko ini. Oke, yo, keren. Jadi kreatif ya, semuanya benar-benar memaksimalkan yang ada. Makanya Creative Lot, karena emang di sini kreatif semua ya orang-orangnya ya. Gudangnya anak-anak kreatif di sini semua nih. Pokoknya keren di sini. Calon presiden semua berarti ya? Calon presiden Amin. semua. Oke. Kalau dulu Pak Jokowi masih muda, beliau pasti buka juga di Creo tuh untuk furnitur. Oh iya. Benar-benar harus bisa ngalahin IKEA gitu ya, luar biasa banget. Oke, Bugi, Fiji, sama Doci, kalian kan semua ada toko di Creo Creative Lot nih. Yang aku mau tahu di sini kalian sudah melakukan protokol kesehatan seperti apa sih untuk during new normal ini untuk di setiap toko-toko dan store-store kalian? Boleh mungkin dimulai dari Fiji dulu. Oke. Kalau dari saya sih kebetulan kan di Creo sendiri kan protokolnya juga lumayan kuat kan. Dari depan juga kita emang udah ada pengecekan. Terus juga ada disemprot disinfektan juga segala macamnya. Terus di toko kita juga sebenarnya ada hand sanitizer juga. Kalau emang yang pengen datang ke sini langsung, sebenarnya sih enaknya di sini sih udah sesuai protokol banget sih. Iya. Bahkan main skate aja udah bisa sekarang, tapi dibatasin. Keren. Cuman nggak pakai masker Pak, soalnya agak susah napas. tetap. Hidungnya dibuka hidungnya. Iya, hidungnya dibuka. Oke. Banyak kan ditaruh di leher gitu, dia diikat jadinya cuman gantung doang. Iya, pas sudah selesai baru. Nggak boleh tuh katanya kalau ditaruh di leher tuh ada bakteri-bakterinya tuh. Bener ya Pak ya? Kalau di kan yang muncrat kan dari mulut kan? Yang muncrat dari mulut paling tidak kita menutupi. Tapi kalau memang membuka hidung, menurut saya sih jaraknya masih lebih seperti 2 meter lah ya, 2 atau lebih. Karena kalau kan kayak gini nggak apa-apa Pak. Kalau kayak gini Pak, boleh ya Pak. Tapi jaraknya lebih panjang. Jaraknya saya pikir, jaraknya. Kalau melihat yang dicontohkan Pak Jokowi itu memang begini, tapi beliau mengambil jaraknya lebih panjang, jadi 2 meteran. Kalau jogging seperti itu. Oke. Untuk kalau Doci, dijarakin mah susah Pak. Kalau misalkan di skateboard kayaknya kalau dijarakin 2 meter Pak, skateparknya kan kecil Pak, agak susah tuh gitu. Gantian terpaksa, gantian. Ya itu kan namanya juga kebiasaan baru kan. Oh iya. Adaptasi kebiasaan baru. Gak ada jalan lain memang menurut saya. Kalau kita tetap ingin produk
produktif, tetap ingin berkarya, tetapi juga tetap harus aman terhadap COVID-19. Problem kita kan di COVID-19-nya ini. Kalau dia bentuknya orang, udah kita gebukin dari kemarin COVID ini ya. Nggak boleh kekerasan, dari Pak. kemarin kita gebukin. Banyak di bawah umur nih. Cuma nih kagak kelihatan, itu problemnya. Nah, atau pakai face shield, oke nggak? Kalau naik skateboard pakai? Bahaya Pak, kalau kita pakai bahaya, itu Pak, takut jatuh, kebentok. Iya. Oh ya, oke. Doci ini tokonya lagi rame ya, kok pakai face shield? Nggak, ini mentorin. Biasanya kalau misalnya lagi harus melayani orang, saya pakai face shield. Soalnya kan enak kalau misalnya ngomong Desvita, mulutnya. saya kan tadi ditanya mengenai yang 12 juta usaha mikro. Saya baru dapat masukan nih, itu akan diluncurkan 17 Agustus 2020, bantuannya 2,4 juta pelaku usaha mikro. Tapi memang syaratnya kayaknya nggak pas buat teman-teman nih. Syaratnya itu kriterianya adalah memiliki kegiatan usaha mikro. Usaha mikro nasabah dengan memiliki simpanan kurang dari 2 juta atau tidak sedang mengakses kredit di perbankan dan memiliki KTP. Jadi 12 juta usaha mikro ini belum terakses perbankan atau nasabah perbankan yang memiliki simpanan kurang dari 2 juta dan tidak sedang kredit di perbankan. Kalau begitu ada lagi salurannya, yaitu mengambil ada dana dari pemerintah 30 triliun, itu bisa diakses oleh teman-teman yang sudah mulai berkembang bisnisnya. Bunganya cukup rendah, antara 3-4%. Oke. Kalau saya kan di perusahaan besar ya, itu dapat bunganya 9%, 9,5%. Nah, kalau teman-teman dapat 3,5-4%, menurut saya masih masuk akal. Kan seperti itu. Jadi ini menarik sebenarnya. Tetapi kalau misalnya ada keluarga atau saudara yang sedang mengembangkan usaha mikro, ini bisa diakses bansos produktif ini. Ini menarik. Ya. Dan akan diluncurkan 17 Agustus 2020. 17 Agustus 2020 ya, pas hari ulang tahun Indonesia nih. Bersamaan dengan kampanye kita yaitu Bangga Buatan Indonesia. Bangga Buatan Indonesia. Bangga Buatan Indonesia. Jadi gitu ya, Bangga Buatan Indonesia. Oke. Ini menarik sekali ya. Baik, Doci, tadi kita masih ngomongin tentang protokol kesehatan. Kalau misalnya di tempat Doci sendiri tadi kan sempat cerita mengenai di tempat Doci itu ada bisa bikin podcast juga gitu kan, kayak ada studio juga. Nah, kalau misalnya seperti itu, apakah ada pembatasan atau mungkin recordingnya gitu harus satu persatu gitu atau gimana tuh? Iya, recordingnya satu-satu, nggak boleh terlalu ngumpul banget sih. Terus kalau dibatasin tuh setiap yang masuk itu maksimal 5 orang di toko. Oke, maksimal 5 orang di toko dan tanya udah dikasih ada kayak batasan di luar ngantrinya gimana. Oke. Untuk podcastnya sendiri itu dibatasi berapa orang tuh? Kalau podcast cuman berdua doang kan? Oh, podcast cuma berdua doang. Masih berjarak. Oh iya. Oke. Wah, itu keren loh podcast. Saya juga punya podcast, saya punya. Oh iya, Pak. Oh iya, Pak. Pak, dikasih tahu nih, saya Pak, punya semua. Saya punya YouTube, punya podcast, punya TikTok, saya punya semua. Wow. luar biasa. Ngomong-ngomong platform kami punya. Ngomong-ngomong Tinder, Pak. Kan harus ikut, harus sesuai dengan jiwa milenial, walaupun wajah kolonial ya kan. Harus punya Tinder, Pak. Biar milenial banget, Pak. Saya dengan Pak Indra Setiajid ini kolonial. Tapi teman-temannya kan milenial semua, ya nggak? Iya, benar. Ada satu sih sebenarnya saya ingin kasih tahu nih, Desvita. Saya kan kemarin diskusi banyak dengan Kompas. Mereka bikin riset. Jadi rupanya yang agak pesimis terhadap perubahan ini, yaitu tidak antusias, tidak siap perubahan itu umumnya itu berpendidikan tinggi, mereka karyawan pensiunan dan umumnya dari kelas menengah atas. Nah, ini yang mesti kita hadapi. Kenapa mereka begitu, Pak? Itu takut datang ke tempat-tempat seperti mungkin distro atau apa gitu ya, atau di tempat kreo. Nah, ini penting karena mereka yang punya uang sekarang ini, yang menahan uang tuh mereka. Bagaimana cara mengundang mereka ke kreo gitu, ke tempat teman-teman? Bikin saja semacam apa ya? Mungkin ada kreo ini dan teman-teman yang pelaku usaha di sana, yaitu memberikan jaminan
bahwa kalau berbelanja di tempat di Kreo ini maka terdapat jaminan protokol kesehatan. Atau kalau mau Pak Indra Setiajid bikin semacam perlombaan. Jadi siapa yang paling hebat dalam menjalankan protokol kesehatan sehingga orang-orang ini mau datang dan berbelanja. Yang paling takut terhadap COVID-19 itu ternyata menengah atas, berpendidikan tinggi, dan umumnya karyawan dan profesional. Sementara yang tidak takut itu adalah menengah bawah. Mereka tidak takut datang, tetapi juga agak mengabaikan protokol kesehatan. Nah, sementara kan ide kita di Kreo ini kan dengan teman-teman adalah tetap berkarya, tetap produktif, tetapi aman COVID kan. Nah, saya usul aja ini kepada Pak Indra Setiajid, bikin aja lomba bahwa ini perlombaan pertama di Indonesia di mana para pelaku usaha ini menunjukkan kepada masyarakat di sini tempat yang paling aman protokol kesehatannya. Dan kayak begitu, dan itu bisa dipromosikan sehingga si kelas menengah yang banyak duit ini datang, atau si ASN yang baru dapat gaji ke-13 itu datang ke sana. Saya pikir begitu. Jadi orang yang punya duit itu paling takut kena COVID ternyata. Nah, jadi mengharap mereka untuk datang agak kesulitan. Jalannya satu-satunya adalah berikan jaminan di tempat atau di Kreo atau di tempat usaha Anda itu terjamin protokol kesehatannya. Kalau itu bisa, maka itu akan bisa mengundang mereka ke tempat Anda seperti itu. Selain memanfaatkan tadi platform-platform platform-platform di media sosial. Jadi bikin aja. Yang pertama di Indonesia lomba protokol kesehatan di Kreo begitu. Nah, itu bisa jadi promosi yang luar biasa. Nah, itu benar-benar saya. Ya. Mungkin Doci juga bisa sekalian konser, Fiji juga bisa langsung ini ya berkontribusi. Konser aman COVID-19. Bikin aja hashtag begitu. Konser aman COVID-19. Ya, boleh ide yang bagus. Skateboard aman COVID-19. Kemudian boleh tuh, Pak. Clothing aman COVID-19. Nah, itu menarik. Karena yang punya duit nggak berani terhadap COVID. Yang nggak punya duit berani keluar rumah. Itu problem sekarang ini. Oke. Nah, itu risetnya Kompas. Yang punya duit nggak berani keluar rumah, yang nggak punya duit berani keluar rumah. Nah, jadi kan jadi kerepotan nih. Jadi sekarang intinya kalau mau lihat punya duit apa enggak, kalau dia di luar rumah, di jalan-jalan berarti itu nggak punya duit ya Pak ya? Gitu. Dia di rumah aja berarti punya duit, tuh duitnya banyak. Besok saya di rumah aja deh, biar kelihatannya punya duit itu banyak. Dari Kompas ya, jangan dari saya. Saya baru diskusi sama Kompas, itu menarik menurut saya. Temuannya itu menarik. Karena hampir sama. Jadi 43,9% itu tidak antusias dan tidak siap terhadap perubahan, pesimis. Karena mereka takut terhadap COVID. 41,3% antusias, siap terhadap perubahan, dan mereka optimis, tapi kelas bawah gitu. Jadi terbalik memang. Nah, gitu. Jadi saya usulkan begitu aja. Konser aman COVID-19. Jadi kalau usul Bapak kita bikin konser ya untuk di Kreo Creative Plot ini ya Pak. Betul. Ya. Atau bikin festival di mana ini di Kreo ini festival tentang protokol kesehatan. Bahwa di festival kan siapa yang terbaik menjalankan protokol kesehatan. Nah, itu akan dicontoh nanti oleh teman-teman pelaku yang lain. Dan mungkin Kreo yang pertama di Indonesia mempromosikan tempat kami loh yang paling hebat di Bekasi. Anda datang ke sini pasti nggak akan kena COVID deh, aman di COVID di sini. Nah, misalnya begitu. Baik, thank you Pak Fajrul. Oke, kalau dari Bugi sendiri untuk toko closingnya ini, kan tadi kan Bugi sempat cerita tokonya itu suka ramai kedatangan orang tapi terpaksa harus tutup. Nah, ini akhirnya protokol kesehatan yang dijalani itu gimana untuk menyiasati ini Bugi? Ya, kalau dari toko saya sendiri tendensi memang kita kan nggak cuma di Kreo, ada di Bintaro juga. Nah, kalau Kreo memang protokol kesehatan, kalau di depan kan memang begitu masuk langsung dicek suhunya atau semua protokolnya udah dijalankan. Jadi kalau di dalam juga kita juga semua pakai masker gitu. Itu juga kita lakukan di toko-toko yang lain gitu. Dan berusaha untuk orangnya memang nggak terlalu banyak, karena kalau udah terlalu banyak kan nanti bahaya juga gitu sih Pak. Cuman memang
tadi itu memang kalau jadinya memang benar kata Pak Fajrul, yang masuk itu memang yang bawah-bawah gitu, yang atas-atas itu memang belum bisa ini gitu, dan omset juga belum kembali seperti semula gitu sih Pak. Makanya memang kita survive move on gitu, jadi survive move on gitu, kita harus bertahannya gimana caranya gitu, Pak. Dan kalau dari kami sendiri sih berusaha untuk benar-benar belajar online. Mungkin teman-teman nanti juga harus lari ke online gitu, karena kalau offline aja memang ya susah gitu. Oke. Baik, thank you. Pak Fajrul, ini memungkinkan nggak sih Pak, misalnya dari pemerintahan ini kan kalau misalnya kita lihat tuh kan anak-anak muda Indonesia sekarang tuh kan mereka benar-benar sangat-sangat kreatif sekali dan mereka benar-benar bisa dibilang banyak yang sukses gitu ya Pak Fajrul ya dari usia muda gitu dalam bisnisnya masing-masing. Memungkinkan nggak sih Pak kalau misalnya pemerintah ini mendukung lewat platform-platform yang tadi seperti kan Pak Fajrul bilang ada bangga buatan Indonesia gitu kan ya. Nah ini tuh yang mengajak teman-teman dari para pelaku industri ini untuk membuat sesuatu itu ada nggak tuh Pak pembicaraan dengan pemerintah yang seperti itu tuh Pak? Tentu di bawah Pak Wisnu Tama ya. Wisnu Tama kan yang kreatif juga ya. Pak Wisnu Tama sebagai Menteri pariwisata dan kemudian di ekonomi kreatif. Nah, beliau yang lebih banyak sekarang berusaha mencari beragam kebijakan dan juga beragam program supaya bisa terus-menerus mengajak industri kreatif. Karena mereka harus menjalankan oleh Presiden Jokowi kan, bahwa ekonomi kreatif inilah bisa menjadi bisa menjadi puncak dari perekonomian Indonesia untuk tumbuhnya kembali ekonomi di Indonesia begitu. UMKM ini kan luar biasa. Pelakunya itu 64 juta orang. Tenaga kerja yang terlibat di sana hampir 100 jutaan lebih. Dan sumbangannya terhadap ekonomi Indonesia itu 61%. Jadi teman-teman ini adalah bagian dari kue yang paling besar di Indonesia sebenarnya. Sumbangan teman-teman UMKM ini 61,07% terhadap ekonomi Indonesia. Jadi jangan merasa rendah diri, karena yang gede-gede di Jalan Tamrin, Sudirman gitu, itu sumbangannya kalau dibandingkan dengan sumbangan ekonomi Indonesia 61,07% ini dari teman-teman. Dan Presiden Indonesia kan lahir dari kalangan UMKM, iya kan? Benar. Oke, ya, jadi betul, dari pemerintah sendiri sudah mulai memikirkan ya Pak untuk tentu tidak mungkin tidak, karena 61%, 61,07% kue ekonomi Indonesia itu disumbang oleh UMKM, 61%. Jadi yang besar-besar itu hanya 40-an% saja. Oke, baik Pak. Nah, kalau misalnya untuk selama pasca COVID gini, mungkin nggak sih Pak pemerintah memikirkan untuk misalnya membuatkan platform khusus buat teman-teman para pelaku industri gitu Pak? Ini kan yang tadi yang saya katakan ada yang hub khusus, ada yang itu kreatif hub itu, dan kreatif hub ini kan yang sekarang diupayakan untuk mempertemukan semua kelompok-kelompok kreatif ini, dan kemudian untuk Bangga Buatan Indonesia itu nanti ada satu aplikasi khusus yang akan menampung puluhan juta dari pelaku industri kreatif, seperti itu. Dan bahkan sekarang kan diupayakan agar belanja pemerintah itu diupayakan harus masuk ke dalam buatan-buatan Indonesia, termasuk banyak sekali kegiatan-kegiatan sekarang diupayakan selalu mengambil produk-produk dari tanah air. Makanya kampanye sekarang ini adalah Bangga Buatan Indonesia. Bangga Buatan Indonesia. Makanya musiknya diletakkan Bangga Buatan Indonesia simbolnya. Terus kemudian juga bajunya Bangga Buatan Indonesia. Kemudian tadi skateboardnya Bangga Buatan Indonesia. Karena sekarang kampanye utamanya adalah Bangga Buatan Indonesia. Oke, luar biasa sekali. Bangga Buatan Indonesia. Nah, aku pengen tanya nih ke para teman-teman ya, kalau misalnya Bugi, mungkin Bugi untuk clothingan, konveksinya ini memang semuanya dari Indonesia gitu ya? Ya. Made in Indonesia semua ya? Ya.
semuanya dari Indonesia. Oke, kalau misalnya Doci, kita tahu Doci adalah pemusik, dia memainkan lagu-lagu Indonesia. Nah, kalau misalnya Fiji nih, aku tertarik. Fiji untuk skateboardnya, Fiji bikin di Indonesia atau kita masih harus import nih Fiji? Kita masih impor sih sejauh ini sih. Kita masih import, dan kebetulan importnya di Cina juga, ya kan, yang sekarang lagi rame tuh. Sebenarnya emang di Indonesia kita udah bikin papan sendiri, udah pernah coba juga. Cuman emang masih kurang di pendanaan aja sih untuk bikin alatnya. Jadi kita masih bisa bikin. Oke. Tapi maksudnya kalau misalnya dari bahan baku gitu ya, itu sebenarnya udah oke ya di Indonesia tuh ya? Udah bisa, kita udah pernah bikin tuh udah bisa. Cuman ya karena kan sekarang kan kondisinya kalau kita bikin di dalam negeri, justru malah HPP-nya lebih besar dibanding kita bikin di luar. Itu sih yang nggak ketemu sih. Oke. Mungkin nanti dari pemerintah mau bikinin kali. Deswita ini tersirat saya baru dapat nih. Deswita saya baru dapat dari Kementerian UMKM. Mereka sudah meluncurkan ada LAKUMKM.id, yaitu Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Hashtagnya kita bela, kita beli. Ini bisa nih, kayaknya bisa masuk lewat sini. Smesco juga sudah punya katalog khusus yang bisa dibeli langsung kepada produknya. Nah, ini memang apa yang akan dikembangkan terus-menerus. Ini sudah ada LAKUMKM.id. .id ya. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Bangga Buatan Indonesia. Oke, luar biasa sekali. Oke, buat teman-teman mungkin ada yang di sini ada yang mau ditanyakan ke Pak Fajrul sebelum kita akan masuk ke sesi ketiga. Tapi di sesi ketiga ini nanti saya mungkin mau mengundang Pak Indra ya, karena tadi banyak banget pembahasan kita yang seru banget tentang kira-kira bagaimana sih ini dengan Pak Indra ini kan juga salah satu yang PT Peruri Property ini memegang M-Block juga kan. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang sudah pernah ke sana ke M-Block itu sudah melihat memang tempat itu cukup berhasil, dan bagaimana sih ke depannya buat harapan juga dari teman-teman seperti Bugi, Doci dan juga Fiji, dari tanggapan Pak Indra juga dan dari tanggapan Pak Fajrul juga, gimana supaya membuat Kreo Creative Lot ini bisa semakin dikenal, bukan cuma buat di daerah kota Tangerang, tapi bisa sampai benar-benar seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Karena kita bisa bilang bahwa tontonan seperti ini aja berarti luas banget yang sudah mengenal Kreo Creative Lot. Gimana? Jadi mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke sesi ketiga? Oke, mungkin kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kenapa Fiji? Kalau saya sih usulannya itu aja, Mbak. Kalau Kreo Kreatif dan M-Block itu kalau bisa mempromosikan diri sebagai tempat pelaku kreatif yang paling aman COVID-19, itu keren, itu betul-betul keren. Yes, benar Pak, aku setuju banget. Apalagi udah didukung dengan teman-teman yang Bugi, Fiji dan juga Doci yang benar-benar udah, ya ampun, satu Indonesia ini aku rasa udah kenal lah ya, paling enggak. Wah, luar biasa. Berarti kalau misalkan tadi dibilang kan bikin kayak acara gitu ya, untuk yang paling aman gitu di Kreo. Nah kalau misalkan nanti saya bikin terus rame, itu jadi gimana tuh? Kan lagi PSBB juga. Nih, Fiji boleh nggak? Pak Fajrul, Pak Fiji. Enggak, itu kan bisa diatur juga. Jangan berbentuk festivalnya itu kan untuk keperluan di internal dulu. Lalu kemudian sehingga nanti kalau ada orang yang akan masuk ke sana itu pasti akan mengikuti protokol-protokol yang paling bagus misalnya di sana. Jadi bisa saja, misalnya kalau orang mau datang, dia masuk ke platform dulu, nanti diatur pada jam tertentu orang ini datang. Kayak gitu kan ya. Misalnya dibuka mulai pukul 8 sampai dengan pukul 9, yaitu kelompok tertentu. Kemudian dari 9 sampai 10, 11, 12, 2 jam, itu bisa diatur seperti itu. Sehingga mereka tidak akan menumpuk di sana, misalnya seperti itu. Bisa. Itu bisa diatur. Jangan sampai mendorong mereka datang secara tiba-tiba begitu. Jangan. Gitu. Itu juga sebagai proses kreatif untuk mendatangkan orang supaya mereka tidak berkumpul di satu tempat. Nah, ini kan juga kreatif juga. Kreatif dalam mendatangkan masyarakat ke dalam tempat kita tapi tetap aman COVID-19 seperti itu. Oke.
Setuju banget saya Pak, setuju banget. Baik kalau gitu buat teman-teman semua, juga Pak Fajrul, Bugi, Doci dan juga Fiji, kita akan masuk talk show session 3 dan kita akan mengundang Pak Indra. Tapi sebelum ini kita akan ngeliat dulu satu video persembahan dari Doci. Jadi buat teman-teman stay tune. Sebelum waktunya gue santai, harus jadi yang kedua, tapi yang gak segini lamanya juga. Sabar itu ada batasnya. Lebih penting gue daripada cowok. Ngapain sih lo pertahanin? Gue lebih punya masa depan. Seandainya kita ini pacaran, gue paling hafal kalau lu lagi ngibul. Jangankan WhatsApp, Instastory aja nggak muncul. Gak tahu di mana, gak ada kabarnya. Gak bisa curiga, apalagi marah. Lebih mending gue daripada cowok. Ngapain sih lo pertahanin? Gue lebih punya masa depan. Seandainya kita ini pacaran, kita ini pacaran. Ngapain sih lo pertahanin? Gue lebih punya masa depan. Seandainya kita ini pacaran. Pikir hidup itu gampang, gue cuma modal gaul doang. Lebih mending gue daripada cowok. Tiap hari dia bangun siang, terus malamnya keluyuran. Lebih mending gue daripada cowok. Pikir hidup itu gampang, gue cuma modal gaul doang. Lebih mending gue daripada cowok. Tiap hari dia bangun siang, terus malamnya keluyuran. Lebih mending gue daripada cowok. Yeay, terima kasih sekali Doci yang sudah menghibur kita semua. Boleh dong tepuk tangannya. Gawat Doci nih. Keren. Keren banget Doc. Oke, Pak Fajrul, di sini kita sudah kedatangan Pak Indra ya. Pak Indra ini nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan juga ide-ide yang tadi sudah dikeluarkan. Tapi sebelumnya ini ada pertanyaan dulu Pak Fajrul. Ada yang bertanya di kolom chat kita, kalau mau mengadakan event musik tapi offline, nah apakah ada batasan jumlah penonton? Dan kalau misalnya memang belum bisa banget nih offline-nya, itu apakah kira-kira kapan sih Pak bakal dibuka, boleh mulai keramaian-keramaian ini? Saya secara teknis saya belum bisa menjawab ini tentang apa musik yang offline. Saya berjanji nanti akan coba cek ini kepada kementerian sampai kapan boleh ada event yang offline ini untuk musik. Jadi nanti akan saya coba cari tahu lebih jauh seperti itu. Baik, oke. Terima kasih Pak Fajrul. Ini juga ada pertanyaan bazar, tapi kira-kira sama ya Pak, karena itu mengundang keramaian, jadi memang belum tahu kapan bisanya, tapi sementara memang belum bisa, kita pemerintah mengarahkan kepada event-event untuk online saja. Mudah-mudahan menjawab ya, Mas Firman. Oke, baik. Kalau gitu kita langsung masuk talk show session ketiga. Di sini sudah hadir Pak Indra Setiajid. Pak Indra Setiajid ini adalah Vice President dari PT Peruri Property. Pak Indra, ini Peruri juga memiliki yang M Block itu kan ya Pak ya? Betul.
Jadi kalau misalnya memang kita bisa lihat gitu, memang benar-benar M-Block Kreo Creative Lot ini sangat anak muda banget. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang kondisi anak muda Indonesia itu kan memang suka sekali berkumpul, suka sekali nongkrong gitu kan ya Pak, ya sesuatu yang hype gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini Pak, otomatis kan memang ya dengan new normal ini agak susah ya Pak orang-orang berkumpul banyak. Nah, itu kalau misalnya PT Perurinya sendiri tuh ngelihat gimana sih Pak? Apakah ada pengaruhnya dengan M-Block dan juga Kreo Creative Lot ini? Ya memang pasti ada pengaruhnya tuh. Karena kan kita tahu anak-anak pengennya ngumpul, selfie bareng-bareng ya. Tapi kita nggak bisa hindari protokol ini. Jadi di Kreo sendiri kita melakukan pembatasan. Tadi Mas Fajrul juga ngomong, kita udah berkali-kali melakukan kegiatan masih trial Mas Fajrul. Jadi kita hitung orangnya 300, 400, 500, itu kita evaluasi mana yang masih kita kuasai gitu. Nah, kita pun sekarang tiap minggu ada show-show. Kita punya panggung Mas Fajrul di Kreo Creative Lot. Jadi beberapa sudah mengisi seperti Doci juga pernah, kemudian Rian The Massive juga pernah. Kita juga buat musik-musik indie dan memang di situ kita kasih protokol-protokol di setiap tempat. Nah, memang kita harus sering-sering ingatin sih anak-anak muda tuh kalau udah deket-deket, begini gitu loh. Terus kemudian nggak pakai masker, maskernya, ini apa? Proses edukasi. Jadi memang ya ini yang kita lakukan. Kemudian memang kita belum register, tapi kita catat di setiap pintu masuk itu berapa pengunjung. Kalau udah agak besar kita tutup pintunya. Itu on-off itu yang kita lakukan. Kemudian kita punya tim istilahnya garda COVID lah di lapangan yang akan selalu ngingetin. Jadi kalau tadi dekat-dekat pinggirin, kemudian nggak pakai masker kita ingetin gitu. Itu kira-kira Mas Fajrul. Tapi saya tadi nangkap nih banyak ide-ide yang bagus ya, terutama pendanaan. Kita juga ngajak Peruri untuk PKBL Mas. Jadi program kemitraan kita ajak untuk nilai pinjaman-pinjaman yang bunganya malah cuma 3% dari pinjaman. Jadi kemudian mungkin untuk jaminan mereka tahu bahwa teman-teman ini mungkin kalau jaminannya uang juga mungkin sulit, bisa pakai inventory juga dari barang-barang yang ada, kemudian juga bisa mungkin SKB, ya pokoknya memudahkan lah nanti dipertimbangkan. Gue juga saya juga ngajak teman-teman Himbara untuk gabung mengenai UMKM kredit ringan. Sudah masuk beberapa bank, kita tinggal evaluasi, teman-teman juga sebagian mendaftar, dan mudah-mudahan dalam waktu cepat kita bisa realisasikan itu untuk membantu teman-teman. Karena memang misi kita ngebantu harus punya social impact untuk terhadap industri kreatif dan juga UMKM. Itu sama ide ini nanti kita boleh jalanin nih, Mas Fajrul, keren banget bikin promo pertunjukan tersehat di Indonesia dan nasional. Narik. Itu penting. Itu penting banget. Nanti kapan-kapan kita ajak ya, kita culik nih Mas Fajrul ke Siap. Siap kita sih siap. Izin ke presiden dulu tapi. Sekalian main-main ke Kreo Creative Lot ya, biar Pak Fajrul melihat sendiri di sini, bisa ketemu sama Bugi, sama Fiji, sama Doci juga. Oke, jadi kalau misalnya menurut Pak Indra sendiri, ide yang tadi sudah dilontarkan sama teman-teman gitu ya, untuk buat event, untuk semakin menaikkan nama Kreo Creative Lot itu masih mungkin diadakan ya Pak ya? Masih mungkin. Masih mungkin Makanya diadakan kan ya? kawasan kita kan disebut kawasan kolaborasi komunitas kreatif. Jadi kita akan selalu bicara dengan teman-teman ini gimana cara kita menjalankan, kemudian apakah mereka siap dan seterusnya. Jadi kita diskusi terus, Mbak. Kita ini ingin bikin satu yang namanya Kreo Culture di tempat kita. Apa tuh Pak Kreo Culture? Mungkin boleh dijelasin sedikit Pak? Ya tadi kawasan kolaborasi komunitas kreatif yang tentunya akan menghasilkan nilai komersil buat mereka. Jadi kreatif boleh, tapi ada untungnya. Jadi bisa hidup bareng-bareng gitu. Semua kegiatan kita pasti akan kita diskusikan dengan teman-teman di tempat kita. Oke. Nah, kalau misalnya ya di sini kan, kalau misalnya mungkin teman-teman juga sempat dengar ya, ada suara musik-musik gitu. Hari ini juga di Kreo Creative Lot juga lagi ada acara ya Pak Indra ya? Ada.
Jadi setiap malam minggu kita adakan event ini untuk membantu traffic ke tempat kita karena memang kita masih baru. Hari ini ada DJ. Oke. Kemudian nanti malam ada musik. Itu ada bintang tamunya Rianda Masif. Oh, oke. Keren. Nah, itu gimana tuh Pak? Maksudnya protokol kesehatannya tuh bagaimana tuh Pak? Apakah membatasi pengunjung atau gimana tuh Pak? Tetap membatasi pengunjung. Jadi antara 100 sampai 400 orang dulu yang kita coba. Karena secara perhitungan kawasan kita bisa 1.200 orang. Tapi kita batasi supaya aman. Gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang buat Bugi, buat Doci sama Fiji ini mungkin bersiap-siap ya kalau store-nya akan dimasuki kebanjiran sama orang-orang, udah mulai persiapkan protokol kesehatannya, jangan dilupakan. Nah, kalau misalnya ada pengunjung itu lebih ramai gitu ya Pak, kan tadi Pak Indra bilang 400 orang maksimal. Nah, kalau misalnya di satu toko gitu mungkin mereka ngumpul ramai, itu gimana tuh Pak tindakannya? Apakah nanti akan ada tim dari Creo Creative Lot yang akan membantu untuk mengatur atau seperti apa tuh Pak? Ya, kita biasanya memantau semua kerumunan. Jadi kalaupun di toko-toko ada lebih dari 5 orang seperti dibilang Doci tadi, kemudian nggak pakai alat pelindung seperti masker, bisa kita minta untuk ditahan dulu supaya nggak masuk ke ke toko. Kebetulan kita punya kawasan besar. Sambil nunggu bisa ngelihat. Ya sambil nunggu kan bisa cek di toko sebelah dulu gitu. Jadi semua benar, saling support itu namanya. Setuju Doci. Oke. Jadi tapi kita ingetin lah, setiap tempat, setiap toko kita ingetin. Oke, baik. Sip. Terima kasih sekali Pak Indra. Oke, mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir buat Pak Fajrul sebelum kita akan masuk ke sesi kesimpulan. Pak Fajrul, kira-kira ada solusi apa nggak sih yang bisa diberikan untuk bisa bersaing di pasar global untuk para pelaku industri, industri clothing, industri musik, dan juga industri olahraga. Kayak tadi kan Fiji sempat bilang ya Pak ya, sebenarnya kita punya bahan baku nih untuk bikin skateboard, cuman masih terkendala beberapa hal sehingga kita nggak bisa bikin skateboard sendiri. Padahal kalau misalnya tadi kita ngelihat ya Pak ya, di Asia ya, Fiji bener ya, skateboard itu tuh gede banget pasarnya. Kan sangat luar biasa sekali kalau misalnya kita tidak perlu import, tapi kita bisa ekspor nih untuk skateboard. Bener nggak Fiji? Setuju nggak? Betul, setuju banget sih. Nah, kira-kira gimana tuh tanggapan Pak Fajrul kalau dari sisi pemerintahan, kira-kira ada solusi nggak Pak? Pemerintah kan berusaha terus-menerus mendorong agar setiap produk di Indonesia itu dikerjakan tadi seperti kata Bugi kan dengan standar yang khusus, sehingga ketika dalam persaingan keluar dia memang bisa berbeda dan mendapatkan nilai tambah yang lebih besar. Saya kebetulan memang juga kan di perusahaan Waskita ya, yang khusus untuk konstruksi. Nah sekarang kami di dalam masa COVID-19 ini didorong oleh Presiden Pak Erick Thohir dan juga Presiden untuk merambah ke global. Nah sekarang kami sedang dengan kemampuan konstruksi yang sudah diandalkan, kita sudah mampu kan di Indonesia, kita sudah mampu bikin LRT sendiri, MRT sendiri, gedung setinggi apa sudah, setinggi banyak sekali tingginya sudah bisa kita bangun. Yang namanya jembatan dari menyeberang laut yang dari Denpasar itu buatan Indonesia. Jadi udah nggak kalah deh kita. Nah kami sekarang didorong untuk masuk ke Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Afrika. Nah apa kuncinya? Kuncinya adalah kemampuan kami dalam keahlian tertentu. Jadi produk dan jasa tertentu yang bisa dipersaingkan dengan produk dan jasa dunia dengan yang lain-lain itu kita pertarungkan. Dan juga penting buat kita, mungkin di awalnya agak kalah, tetapi kan kita jadi tahu bahwa kita tidak hanya menjadi pemain di kandang sendiri, tetapi juga bisa bermain di kandang lawan. Nah ini juga saya sekarang sedang mengawasi apakah kami Waskita Karya ini bisa bertarung di Asia Tenggara, di Asia Selatan, dan kemudian di Afrika. Kalau Afrika kayaknya kita unggul nih, Asia Tenggara juga mudah-mudahan begitu. Nah, yang kami tonjolkan itu aja, yaitu kami fokus pada kemampuan konstruksi kami. Itu yang kami jual. Jadi kalau istilah orang ini kan portofolionya kan, portofolio itulah yang kita jual. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, saya tadi
lihat-lihat ya, apakah melalui platform online ini kita bisa mendapatkan uang yang cukup besar. Ternyata saya lihat dari K-pop yang dari BTS itu, dia bikin konser online 750.000 penonton, berarti 10 kali GBK tuh. 10 kali GBK kan cuma 75.000. Satu tiket melalui online 500.000. Saya pikir gila ini. Ini kan luar biasa. Jadi di dalam online saja di dalam offline saja nggak mungkin bikin konser seperti BTS yang dimana penontonnya itu dari Amerika, Eropa, Asia, Afrika. Nah ini penting nih. Seperti BTS ini kan juga dia mampu merambah keluar dengan musik K-pop-nya yang memang juga unik. Nah ini yang pengen didorong oleh pemerintah kan, baik melalui Kementerian BUMN maupun Presiden Jokowi sendiri. Dan mudah-mudahan nanti ini Doci dengan musiknya, saya doakan mudah-mudahan nasibnya seperti BTS. Jadi kalau nanti bikin konser online, penontonnya bisa 750.000 dengan harga tiket 500.000 per orang. Kita doakan, mudah-mudahan bisa. Ya, amin. Dan juga kita doakan buat Fiji juga bisa bersaing Pak, di pasar internasional. Kalau bisa mah waskita bikinin skatepark internasional Pak di Indonesia Pak, belum ada Pak. Di Asia baru ada di Cina Pak. Di Asia baru ada di Cina. Baru ada di Cina ya. Semuanya harus pertandingan tuh di Cina. Nah, kalau bisa kan waskita mungkin kita bikin Indonesia skatepark internasional juga gitu. Itu keren Pak. Itu. Di GBK ya masih bisa. Wah, ya. Itu GBK masih bisa. Oke. Nanti kita bisa omong-omongkan ini kepada Pak Erick Thohir karena kebetulan beliau adalah ketua pelaksana kan sekarang ini dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Beliau yakin betul tuh bahwa ekonomi kreatif itu salah satu yang menjadi penopang dari pemulihan ekonomi nasional, terutama dari anak-anak muda. Yang kita juga harus yakinkan, dari UMKM inilah lahir Presiden Indonesia, namanya Jokowi. Mantap. Oke, baik. Terima kasih banget Pak Fajrul buat informasinya hari ini, buat masukan-masukannya, bahkan buat segala sesuatu yang akhirnya kita jadi terbuka banget ya. Mungkin di sini teman-teman yang di Creo Creative Lot juga buat teman-teman yang hadir di Kiostix, semua akhirnya kira-kira nih protokol yang terbaru ini bukannya semakin menutup gitu loh sebenarnya ya dengan keadaan kita, tapi malah membuka banyak kesempatan baru. Kenapa saya bilang kesempatan baru? Ini saatnya buat semua teman-teman untuk bisa belajar lagi, semakin mengembangkan dirinya supaya bisa menggunakan platform-platform, dan juga jangan lupa nih sering cek-cek tadi ya Pak ya, apakah pemerintah mengeluarkan bantuan. Kalau misalnya memasuki persyaratannya kenapa enggak gitu, kita bisa terima bantuan pemerintah gini. Luar biasa sekali. Oke, mungkin betul sekali. Dan kita juga doakan buat teman-teman yang di sini Bugi, Doci dan juga Fiji, mudah-mudahan Bugi bisa tendensi ini bisa terkenal Supreme gitu ya, dan jadi jangan mau kalah gitu. Kalau Supreme aja bisa dibeli berjuta-juta, pasti kita doakan juga tendensi merek lokal ini juga bisa dibeli. Begitu juga dengan Doci, bisa bikin juga konser yang tadi seperti BTS dan juga Fiji dengan mimpinya untuk membuat skatepark internasional, skateboard kelas dunia, terbesar kelas dunia. Wah, itu luar biasa banget. Mudah-mudahan acara ini ditonton oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi, Pak Erick, tolong ya dengarkan nih suara kami. Nanti kita minta tolong Pak Fajrul juga menyampaikan ke mereka. Iya, benar. Luar biasa. Kita dukung. Luar biasa, Bang. Kita dukung Pak Fajrul. Siap. Oke, mungkin dari tetap Pak Indra. Kreatif aman COVID. Oke, benar, kreatif aman COVID. Oke, dari Pak Indra mungkin ada yang mau disampaikan Pak sebelum kita masuk ke kesimpulan dan juga closing? Ya, kita sebagai kawasan yang di mana di dalamnya banyak orang-orang kreatif, kita pasti mendukung, Mbak. Jadi kita akan membawa mereka supaya hidup dan menjadi satu barometer di mana anak kreatif kumpul dan bisa memajukan industri kreatif. Itu misi kita memang. Wow, luar biasa sekali. Oke, pertanyaan penutup nih Pak, ada yang bertanya, Creo Creative Lot itu apakah mengeluarkan uang HTM-nya Pak untuk acara event-event? Kita pertimbangkan, jadi memang nggak selalu kita buat tiketing karena kita pengen ini rame, teman-teman senang, bisa dapat pembeli yang banyak. Kalau kita bikin besar banget, kita tunggu setelah COVID.
baru kita akan pakai Oke. HTM gitu loh. Baik, oke. Jadi untuk sementara belum ada dulu ya. Ya. Mudah-mudahan kita teman-teman rame nih, maksudnya tetap ada 400 ya, jangan banyak-banyak juga. Tuh. Oke, baiklah kalau begitu teman-teman luar biasa sekali. Oke, kita akan masuk ke sesi kesimpulan. Jadi memang kami sebelumnya dari tim Creo Creative Lot, juga teman-teman para pelaku industri kreatif dan juga pastinya Pak Fajrul, kita mengucapkan terima kasih sekali nih untuk teman-teman yang sudah bersedia hadir di Kiostix event kita pada sore hari ini untuk mendengarkan sharing session. Ini adalah sharing session pertama kita dan pastinya nanti akan ada sharing session berikut-berikutnya yang mengundang narasumber yang gak kalah serunya, di mana nanti kita akan membicarakan topik-topik yang juga tidak kalah menariknya. Dan untuk hari ini saya tutup dengan kesimpulan bahwa pemerintah sangat mendukung sekali para pelaku industri kreatif, baik yang memang sudah besar ataupun juga yang kecil. Ini banyak sekali bantuan-bantuan pemerintah seperti ada 12 juta UMKM untuk para pelaku industri yang kecil ya gitu, itu bisa menerima bantuannya, dan juga ada peluncuran Bangga Buatan Indonesia dari Barekraf ini. Dan juga jangan lupa juga buat para teman-teman industri kreatif di bulan Agustus nanti ya, tanggal 17 Agustus akan dikucurkan ya gaji ke-13 eselon 3. Jadi siap-siap tuh, langsung bikin promosi sebanyak-banyaknya Creo Creative Lot, bikin promosi banyak-banyak nih Pak Indra, supaya makin banyak orang yang mengucurkan dana-dananya buat teman-teman ini. Luar biasa sekali. Baiklah kalau begitu, saya Deprita Zoraya, saya juga mewakili tim kreatif Lot Tangerang, dan juga Pak Indra Setiajid sebagai penggagas dari event sore hari ini, dan juga Bapak Fajrul Rahman yang merupakan juru bicara Presiden Republik Indonesia, Bugit Triyoga dan juga Doci Sadega dan juga Satria Fiji mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu di sharing session Creo Creative Lot berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Sukses. Ya.